Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Egy Sunanda. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pakar. Sistem pakar ini adalah kecerdasan buatan atau AI atau Artificial Intelligence. Nah, apa itu sistem pakar? Mari kita simak pengertiannya. Pertama, sistem pakar atau expert system, yaitu memindahkan kecerdasan manusia ke dalam komputer untuk pengambilan keputusan yang presisi. Itu adalah pengertian dari sistem pakar. Pendahuluan. Di sini kita akan mengenal konsep dasar kecerdasan buatan dan bagaimana sistem pakar menjadi salah satu cabangnya yang paling aplikatif. Oke, posisi sistem pakar dalam AI. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence memiliki berbagai cabang ilmu. Sistem pakar adalah salah satunya, yang tertua dan paling sukses diaplikasikan. Karena sistem pakar ini berfokus pada pengetahuan khusus atau domain spesifik. Dan sistem pakar ini dirancang bukan untuk menggantikan pakar manusia, melainkan untuk membantu atau menduplikasi keahlian manusia itu. Kemudian sistem pakar ini digunakan untuk menyelesaikan masalah spesifik yang biasanya membutuhkan intuisi dan keahlian tingkat tinggi. Pakar manusia versus sistem pakar. Pakar manusia adalah manusia yang memiliki kemampuan, pengalaman, dan pengetahuan luar biasa dalam suatu bidang tertentu. Pakar manusia ini bisa lelah atau lupa, sulit diduplikasi atau ditransfer, namun sangat adaptif dan kreatif dalam situasi yang baru. Kemudian di sistem pakar adalah program komputer yang menyimpan basis pengetahuan pakar dan aturan untuk melakukan penalaran. Dalam sistem pakar bisa bekerja satu harian 24/7 tanpa penurunan performa sama sekali ya. Kemudian sistem pakar itu mudah digandakan atau mudah disebarluaskan, namun terbatas hanya pada domain pengetahuan yang diprogramkan. Untuk definisi formalnya, apa itu sistem pakar? Sistem pakar adalah cabang dari AI atau Artificial Intelligence yang menggunakan basis pengetahuan atau knowledge base khusus dan algoritma penalaran untuk memecahkan masalah tingkat tinggi. Sistem ini dirancang untuk dapat memberikan saran, melakukan diagnosa, atau mengambil keputusan pada level performa yang sama atau lebih baik dari seorang ahli manusia di bidang yang sempit dan terdefinisi dengan baik. Itu adalah pengertian sistem pakar ya, atau maksud dari sistem pakar. Pandangan Bapak sistem pakar. Sistem pakar adalah program komputer cerdas yang menggunakan pengetahuan dan prosedur inferensi untuk menyelesaikan masalah yang cukup sulit, sehingga membutuhkan keahlian manusia yang signifikan. Profesor Edward Feigenbaum pada Stanford University. Nah, karakteristik utama pada sistem pakar yaitu kinerjanya tinggi atau high performance. Nah, sistem pakar itu harus dapat merespon pada tingkat kompetensi yang sama atau lebih baik dari pakar manusia di bidang yang sama. Kemudian waktu responnya itu cepat. Nah, waktu komputasi yang dibutuhkan untuk mencapai kesimpulan itu harus masuk akal atau real time. Kemudian keandalan baik, bisa diandalkan, tidak rentan terhadap kesalahan, kelelahan, atau gangguan yang mempengaruhi manusia. Nah, kemudian dapat dijelaskan, mudah dijelaskan. Sistem ini harus mampu menjelaskan alasan mengapa sebuah kesimpulan atau keputusan itu diambil. Oke, selanjutnya program konvensional versus sistem pakar. Pada paradigma data, konvensional itu fokus pada pemrosesan data. Nah, dia itu rumusnya data plus algoritma sama dengan program. Sementara di sistem pakar dia fokus pada pemrosesan pengetahuan. Rumusnya itu knowledge plus inference sama dengan expert system atau sistem pakar. Pada penyelesaian masalah di konvensional, langkah yang pasti dan berurutan, dia algoritmik dia. Sementara di sistem pakar dia menggunakan aturan heuristik.
Ini aturan heuristik. Seringkali berdasarkan aturan jempol atau rule of thumb dan penalaran yang logis. Nah, dia memerlukan pemahaman yang logis dan heuristik, aturan yang heuristik. Selanjutnya, sejarah dan perkembangan. Di sini kita akan melihat evolusi sistem pakar sejak era komputer awal hingga menjadi teknologi komersial yang menjanjikan. Ini dia eranya, dari era evolusi sistem pakar. Yang pertama, pada tahun 1960-an, ini konsep awal heuristik dalam pemecahan masalah atau general problem solver oleh Newell dan Simon. Kemudian pada tahun 1970-an, lahirnya sistem pakar sejati pertama di Stanford University, yaitu Dendral dan Emyecin. Selanjutnya pada tahun 1980-an, ini adalah era komersialisasi. Nah, sistem pakar di sini digunakan luas dalam industri. Contoh industrinya itu perusahaan DEC untuk memproduksi R1 atau Xcon di perusahaan DEC. Dan untuk sampai sekarang, yaitu dari tahun 1990 hingga kini, integrasi dengan teknologi modern seperti IoT, Big Data, dan Machine Learning. Pelopor sistem pakar klasik pada tahun 1965, ini adalah awal mula mahakarya AI, awal mula mahakarya Artificial Intelligence. Yang diciptakan itu adalah Dendral dan Emyecin. Dendral diciptakan pada tahun 1965. Sistem pakar pertama yang dibuat oleh Ed Feigenbaum dan kawan-kawan. Dendral dirancang untuk membantu ahli kimia. Nah, Dendral itu digunakan untuk membantu ahli kimia. Nah, dia untuk membantu ahli kimia untuk mengidentifikasi struktur molekul materi organik. Kemudian Emyecin pada tahun 1972, sistem pakar medis yang menggunakan aturan if-then. Dia menggunakan aturan if-then untuk mendiagnosa infeksi bakteri mematikan dan merekomendasikan antibiotik dengan faktor kepastian atau certainty factor. Oke, Selanjutnya, komponen utama yaitu untuk membedah struktur arsitektur sistem pakar dan bagaimana setiap bagiannya berinteraksi. Arsitektur umum sistem pakar. Sebuah sistem pakar tidak terdiri dari satu baris kode panjang, melainkan modular. Modular. Pemisahan antara pengetahuan dan logika adalah ciri khas utamanya. Komponen fundamentalnya meliputi basis pengetahuan atau knowledge base, mesin inferensi atau inferensi engine, memori kerja atau working memory, dan antarmuka pengguna atau UI atau user interface. Untuk masing-masing ini akan kita bahas pada slide selanjutnya. Yang pertama yaitu basis pengetahuan atau knowledge base, yaitu dasar dari sistem pakar atau jantung dari sistem pakar. Knowledge base ini atau basis pengetahuan ini adalah jantung dari sistem pakar. Karena ia berbeda dengan jantung sistem pakar ini berbeda dengan database yang konvensional yang hanya menyimpan data relasional. Basis pengetahuan ini menyimpan himpunan aturan, fakta, dan prinsip heuristik. Nah, ini adalah representasi keahlian pakar manusia di dalam komputer. Jadi, dalam basis pengetahuan ini bukan hanya menyimpan data, tapi menyimpan himpunan aturan, fakta, dan prinsip heuristik. Nah,
Apa itu fakta? Fakta adalah pengetahuan yang diterima secara umum oleh komunitas ahli. Itu fakta yang diterima. Kemudian heuristik. Heuristik itu adalah aturan praktis atau pengalaman atau rule of thumb yang tidak tertulis di buku teks namun dimiliki pakar. Itu adalah heuristik. Dan fakta dan heuristik ini adalah isi dari basis pengetahuan sesuai di sini. Nah, sumber pengetahuan itu bisa dari pakar manusia atau human expert. Bisa juga melalui dokumentasi yang teoritis seperti buku teks, jurnal ilmiah, panduan operasional atau manual, laporan penelitian, dan database yang terstruktur. Namun di sistem pakar ini, pakar manusia atau human expert adalah sumber utamanya. Nah, engineer pengetahuan harus mewawancarai pakar untuk mengekstrak logika mereka dan pemikiran mereka. Kemudian mengekstrak pemikiran logika mereka itu untuk dijadikan kode. Selanjutnya, mesin inferensi atau inference engine. Mesin, sesuai namanya, dia adalah otak dari sistem pakar. Nah, tugas otak itu adalah memproses. Tugas mesin juga sama, memproses, bekerja. Nah, mesin inferensi ini adalah otak sistem pakar. Mesin inferensi ini adalah sebuah program komputer atau algoritma kontrol yang menyajikan metodologi untuk melakukan penalaran informasi di basis pengetahuan. Tugasnya itu untuk mencocokkan fakta dari pengguna dengan aturan di basis pengetahuan untuk menarik sebuah kesimpulan. Fungsi utama dari mesin inferensi yaitu mengelola proses pencarian aturan yang relevan, kemudian menentukan aturan mana yang harus dieksekusi selanjutnya menyelesaikan konflik jika ada lebih dari satu aturan yang terpenuhi secara bersamaan. Itu adalah tugas dari mesin inferensi. Selanjutnya, memori kerja atau penyimpanan kerja, working memory. Memori kerja atau black box adalah tempat penyimpanan sementara atau temporer dalam sistem pakar. Memori kerja ini menyimpan input yang menampung semua fakta spesifik dan jawaban yang diinputkan pengguna selama sesi konsultasi berlangsung. Memori kerja menyimpan fakta baru. Ketika mesin inferensi menarik kesimpulan parsial, kesimpulan ini akan dimasukkan ke memori sebagai dimasukkan ke memori kerja sebagai fakta baru. Nah, kemudian memori kerja ini bersifat dinamis karena isinya berubah secara dinamis seiring berkembangnya proses penalaran dan akan dikosongkan setelah sesinya berakhir. Jadi setelah sesi konsultasi ini berakhir, maka memori ini akan langsung dikosongkan. Selanjutnya adalah komponen pelengkap. Di komponen pelengkap ini terdapat UI atau user interface atau antarmuka, yaitu seperti jembatan antara manusia atau user dengan komputer. Tampilan bagaimana bisa manusia tadi berkomunikasi dengan komputer tersebut itu adalah UI atau user interface. Di sini user interface itu adalah media bagi pengguna biasa atau non-pakar untuk berinteraksi dengan sistem atau komputer. Nah, biasanya itu berupa formulir input, sistem dialog atau chatbot, atau menu grafis interaktif. Tempat pengguna memasukkan fakta. Nah, kemudian ada explanation facility. Kemampuan sistem untuk explanation facility ini adalah kemampuan sistem untuk memberikan penjelasan mengapa sebuah pertanyaan ditanyakan atau why, dan bagaimana sebuah kesimpulan dicapai atau how. Ini penting untuk membangun kepercayaan pengguna, sehingga pengguna tadi dapat berinteraksi dengan aktif dengan sistem. Kemudian subsistem akuisisi pengetahuan atau knowledge acquisition facility adalah jembatan antara pakar dan basis pengetahuan. Subsistem akuisisi pengetahuan ini merupakan fasilitas yang digunakan oleh knowledge engineer untuk memasukkan, mengedit, dan memodifikasi aturan di basis pengetahuan. Kemudian
Akuisisi pengetahuan ini bertugas untuk menerjemahkan pengetahuan pakar yang biasanya itu kan berupa teks atau wawancara lisan ke dalam bahasa mesin yang terstruktur. Contoh if then. Contoh bahasa yang digunakan adalah if then. Jadi tugas dari subsistem akuisisi pengetahuan ini dia itu seperti jembatan antara pakar dan knowledge engineer untuk mengubah pengetahuan atau menerjemahkan pengetahuan pakar yang biasanya berupa teks atau wawancara lisan ke dalam bahasa mesin yang terstruktur. Kemudian subsistem akuisisi pengetahuan ini untuk menghindarkan basis pengetahuan dari kontradiksi aturan atau konsistensi cek. Itu adalah tugas dari subsistem akuisisi pengetahuan. Selanjutnya ada representasi pengetahuan. Nah, ini bagaimana cara kita memodelkan pikiran manusia agar bisa dipahami oleh algoritma komputer. Di sini kita akan membahas bagaimana cara kita memodelkan atau menggambarkan pikiran manusia agar bisa dipahami oleh algoritma komputer. Logika manusia itu kita ubah ke algoritma komputer. Itu bagaimana pemahaman kita tentang itu. Nah, di sini kita akan membahasnya. Nah, yang pertama di sini ada rule based representation atau if then. Metode representasi if then ini adalah metode representasi paling populer, umum dan mudah dipahami. Pengetahuan direpresentasikan dalam bentuk aturan produksi bersyarat seperti ini. Seperti ini, mana dia? Kembali. If then itu adalah dalam if then pengetahuan itu direpresentasikan dalam bentuk aturan produksi bersyarat. Misalnya nih, if atau premis atau kondisi yang terpenuhi, and dan kondisi dua yang terpenuhi, kemudian kesimpulan, then maka kesimpulan atau aksi yang diambil. Contoh medis. Di sini saya mengambil contoh medis yaitu jika if suhu tubuh lebih dari 38 derajat Celcius and dan pasien itu batuk, then maka diagnosanya adalah demam influenza. Nah, itu adalah contoh mudah untuk memahami if then. Contoh sederhana dalam aplikasi dunia nyata untuk memahami if then. Ada metode representasi lainnya seperti jaringan semantik dan frame. Di jaringan semantik ini dia menggunakan node atau titik untuk merepresentasikan objek atau konsep dan link atau garis untuk menunjukkan hubungan. Nah, untuk menunjukkan hubungan logis antar objek. Misal nih, contoh burung. Burung adalah seekor hewan. Nah, objeknya di sini adalah burung. Nah, objeknya burung. Burung itu kan hewan. Nah, di sini burung adalah di sini ada garis penghubung yang artinya ia menghubungkan objek. Nah, dia menghubungkan objek dengan fakta. Burung adalah seekor hewan. Nah, ini contoh sederhananya. Kemudian frame. Frame membagi pengetahuan ke dalam struktur seperti tabel bersarang. Sebuah frame mewakili satu objek yang memiliki slot berisi atribut dan nilainya. Nah, sebuah frame itu hanya mewakili satu objek yang memiliki slot berisi atribut dan nilainya. Itu untuk frame. Kemudian mengatasi ketidakpastian atau certainty factor. Di dalam dunia nyata, pakar jarang memberikan jawaban 100% pasti karena itu belum ada pembuktian. Nah, jadi sistem pakar juga menggunakan faktor kepastian untuk mengukur keyakinan atau di sini disingkat menjadi CF atau certainty factor. Rumusnya itu seperti ini. CF HE sama dengan NB buka kurung H E, E
tutup kurung dikurang M D buka kurung H, E tutup kurung, maka hasilnya adalah CF. Apa itu MB? MB adalah measure of belief atau ukuran keyakinan. Nah, kemudian MD itu measure of disbelief atau ukuran ketidakyakinan. Jadi, ukuran keyakinan dikurang ukuran ketidakyakinan, maka akan menghasilkan menghasilkan faktor kepastian. Seberapa yakin jawaban yang seberapa benar atau seberapa salah jawaban yang diberikan. Ukuran faktor keyakinannya maka akan dapat dari rumus ini itu. Karena rumus ini ukuran keyakinan dikurang ukuran ketidakyakinan sehingga mendapatkan tengah-tengahnya dia. Selanjutnya adalah mekanisme inferensi. Di sini logika penalaran dibalik mesin inferensi, bagaimana ia mencapai sebuah kesimpulan. Nah, yang pertama ada forward chaining atau data driven. Forward chaining ini adalah pelacakan maju. Nah, forward chaining adalah proses penalaran yang dimulai dari informasi atau fakta awal, yaitu sebuah data yang ada di memori kerja menuju ke kesimpulan akhir atau goal. Dalam forward chaining, mesin akan menyisir basis pengetahuan, mencari aturan if then yang premis, if-nya itu cocok dengan fakta yang ada. Kemudian ia lalu mengeksekusi konklusinya atau then untuk menghasilkan fakta baru hingga tujuan tercapai. Nah, jadi dia sistemnya itu bekerja pelacakan maju, berarti dia mesin menyisir basis pengetahuan. Berarti ini kita akan memberikan beberapa pertanyaan. Nah, kemudian nanti mesin akan menyisir dari basis pengetahuan, mencari aturan yang premisnya itu cocok, if-nya itu cocok dengan fakta yang ada, lalu dia mengeksekusinya untuk menghasilkan fakta baru hingga tujuan dari user tadi tercapai. Jadi dia bergerak maju. Nah, kita masukkan dulu faktanya, kita masukkan dulu pertanyaannya, kemudian sistem akan menyisir, mencari yang sama, kemudian dia mengeksekusi then-nya, konklusinya untuk menghasilkan fakta baru hingga tujuannya tercapai. Jadi prosesnya tadi terstruktur. Kapan kita bisa menggunakan forward chaining? Forward chaining ini sangat cocok untuk masalah perencanaan, konfigurasi, atau desain. Nah, forward chaining digunakan saat data atau fakta awal itu sangat sedikit di awal proses, lalu bertambah banyak di akhir proses nanti. Nah, forward chaining ini cocok jika jumlah kemungkinan tujuan akhir atau konklusi itu sangat banyak, sehingga tidak efisien jika menebak tujuan itu satu persatu. Jadi dia dikumpulkan, disisir, sistem akan menyisir mana yang sesuai, lalu sistem akan mengeksekusi konklusinya sehingga akan mendapatkan kesimpulan sesuai dengan tujuannya. Itu waktu untuk menggunakan forward chaining adalah ketika tujuan akhir atau konklusi itu sangat banyak, kemungkinan tujuan akhir itu sangat banyak. Itu waktunya. Kemudian ada backward chaining. Nah, ini kebalikan dari forward chaining. Yang tadinya forward chaining itu berjalan maju, kalau ini berjalan mundur. Atau nih, goal driven reasoning. Backward chaining atau pelacakan mundur bergerak secara kebalikan. Nah, kebalikannya. Sistem memulai dari sebuah tujuan. Nah, di sini tujuan dulu yang di input. Nah, sistem akan memulai dari sebuah tujuan atau goal atau hipotesis. Kemudian bekerja mundur. Nah, bekerja mundur mencari bukti atau fakta yang mendukung hipotesis tersebut. Nah, kemudian cara kerjanya itu sistem mengambil bagian then dari aturan. Jika belum ada fakta dari memori kerja untuk mendukung if-nya, maka sistem akan menjadikannya sub hipotesis dan mencarinya lagi ke belakang. Nah, kalau belum jumpa atau faktanya tadi belum ada fakta tadi belum ada yang bisa mendukung if-nya, maka sistem akan mencari lagi. Nah, ini tapi yang tadi itu tidak ditinggalkan, itu dijadikannya sub hipotesis.
Nanti ketika dapat disamakan lagi, nah, dia mencarinya ke belakang, atau langsung bertanya kepada pengguna, atau bisa kita langsung tanyakan kepada usernya gitu, sehingga nanti bisa ditarik kesimpulan. Kapan kita bisa menggunakan backward chaining? Backward chaining ini sangat cocok untuk masalah diagnostik medis, debugging atau troubleshooting, karena untuk mencari penyebab dari gejala. Digunakan ketika jumlah hipotesis atau tujuan akhir itu sedikit dan terdefinisi dengan jelas. Misalnya nih, dalam dunia medis, apakah pasien kena DBD atau tipes? Kita bisa bertanya langsung kepada pasiennya. Backward chaining ini sangat efisien dalam meminimalkan jumlah pertanyaan yang diajukan ke pengguna, karena sistem hanya menanyakan fakta yang relevan dengan hipotesis, jadi nggak muluk-muluk dia. Nah, ini untuk forward versus backward chainingnya, arah logika, gaya penalaran, interaksi user, contoh aplikasi. Itu kalau di forward chaining, desain arsitektur, perencanaan keuangan. Kalau di backward chaining, diagnosa penyakit medis, troubleshooting, dan lain-lain. Kelebihan dan kekurangan dan aplikasinya. Keuntungan atau kelebihan sistem pakar itu dapat penyebaran pakar itu, kemudian konsistensi keputusan, lalu fasilitas pelatihan. Dalam penyebaran pakar memungkinkan pengetahuan dari seorang pakar yang langka itu bisa digandakan dan disebarluaskan tanpa ada batas geografis. Nah, konsistensi keputusan itu dapat menghilangkan faktor emosional manusia, karena sistem pakar di komputer itu tidak memiliki emosi. Jadi keputusan selalu objektif dan konsisten setiap saat, tidak seperti manusia yang bisa berubah-ubah sesuai emosionalnya. Kemudian fasilitas pelatihannya, sistem dengan fitur penjelasan how dan why sangat baik digunakan untuk melatih pemula di bidang tersebut. Nah, untuk kekurangan dan batasannya, di sistem pakar itu sering terjadi bottleneck pengetahuan, karena dia harus mengekstrak pengetahuan dari kepala seorang pakar lalu menjadikannya kode. Itu merupakan tugas yang berat. Kemudian kurangnya common sense. Sistem pakar tidak memiliki akal sehat, mereka murni tekstual. Jika suatu kondisi tidak ada di aturannya, maka sistem akan gagal. Kemudian biaya pemeliharaannya yang lumayan, karena basis pengetahuan ini harus terus diperbarui agar tetap relevan. Makanya biaya pemeliharaan itu lumayan mahal, karena pakar juga harus dilibatkan berulang kali untuk memperbarui sistem seiring berkembangnya ilmu. Ini untuk domain aplikasi nyata. Di dalam medis dan klinis, sistem bisa mendiagnosa penyakit, rekomendasi obat, bacaan citra radiologi terpandu. Di bidang keuangan bisa menganalisis persetujuan kredit, deteksi fraud, asuransi, prediksi investasi. Kemudian di manufaktur itu bisa mencari troubleshooting mesin pesawat berat atau optimasi konfigurasi server komputer. Nah, ini adalah pendapat dari tren hibrida kecerdasan buatan. Untuk masa depan sistem pakar, meskipun machine learning dan deep learning saat ini mendominasi AI, sistem pakar rule based tetap vital karena interpretabilitasnya yang 100% transparan. Era modern adalah menggabungkan keduanya. Itu adalah penjelasan tentang sistem pakar dari saya. Mudah-mudahan dapat dipahami dan membantu teman-teman untuk memahaminya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam penjelasan atau salah kata dalam penjelasan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.